Haleluya. Dan darah itu dipercik. Berarti adalah kursi itu, tahta itulah tahta pendamaian. Karena masih ada darah. Darah bicara pendamaian, penghapusan dosa, pengampunan, penebusan, rahmat. Paham? Berarti masih ada rahmat selama darah dipercikkan di situ. Berarti masih ada rahmat bagi orang-orang di sepanjang 7 zaman gereja. Ada amin? Puji nama Tuhan. Tapi tiba waktunya, Tuhan tidak akan selamanya menjadi pengantara. Dia tidak akan selamanya menjadi mediator. Dia akan turun meninggalkan kursi kepengantaraan. Dan ini zamannya. Amin. Dan misteri hari pendamaian dinyatakan di bawah pembukaan meterai-meterai untuk memulihkan umatnya. Dan dia sudah turun di dalam rupa Brother Branham. Amin. Dan pelayanan Brother Branham adalah untuk memperkenalkan Kristus sang anak manusia di zaman ini. Glory. Dan misteri dibukakan. Tarikan ketiga dinyatakan. Pendamaian dilepaskan. Mempelai wanita dinyatakan tidak bersalah. Mempelai wanita bersih. Amin. Kasus ditutup. Haleluya. Amen. Dan tampillah mempelai wanita. Tapi sekarang ada individu. Andalah individunya. Mempelai wanita sudah tampil. Wahyu 22 ayat 17. Tapi Anda harus memastikan bahwa Anda bagian dari mempelai wanita. Dan ketika Kristus turun dari surga, maka dia sudah meninggalkan kursi pendamaian. Maka 7 zaman gereja, zaman-zaman denominasi, tidak ada lagi darah di situ. Ingat, tidak ada darah di Katolik, tidak ada lagi darah di Protestan, tidak ada lagi darah di Metodis, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi darah di dalam sistem Laodikia. Tidak ada darah lagi di zaman-zaman denominasi. Karena api asing harus berhenti. Nadab Abihu harus mati. Maka semua organisasi dan denominasi sudah mati. Dan dengan kematian denominasi organisasi, pendamaian dinyatakan. Kristus turun sendiri. Amin. Di dalam diri nabinya. Dan sekarang nabinya sudah tiada. Tapi pesan masih ada di sini. Pesan di dalam diri mempelai wanita. Dan pelayanan mempelai wanita adalah 5 jawatan. Di mana sekarang Anda menemukan Kristus? Di dalam 5 jawatan. Amen. Berarti pastor adalah pengantar Anda. Pastor adalah seorang mediator. Brother, renungkan hal itu. Dialah yang merawat yang luka. Dialah yang membalut yang luka. Dia yang membersihkan luka-luka yang luka sampai sembuh. Kalau masih ada yang kurang, tunggu, aku akan datang kembali. Berarti sampai dengan Tuhan datang, Anda harus tetap berada di penginapan tersebut. Paham? Dan apakah seorang yang sudah disembuhkan dari luka kemudian mencak-mencak atau bertingkah laku yang tidak sopan kepada yang menolong? Tidak seharusnya demikian. Sedangkan binatang saja tahu berterima kasih. Anda tonton di YouTube berapa banyak binatang diselamatkan oleh manusia dan mereka memberikan respect kepada manusia itu. Enggak menggigit manusia itu. Walaupun yang ditolong seekor hiu, atau yang ditolong seekor jaguar, atau yang ditolong seekor harimau, justru memperlihatkan respect dan terima kasih. Bagaimana dengan Indo oposum itu? Haleluya. Memperoleh kesembuhannya. Dan sebelum pergi meninggalkan rumah Nabi, bersama dengan 9 ekor anaknya yang masih bayi-bayi. Amen. Dia memberikan respon dan respect kepada nabinya. Kalau bisa bicara, Tuhan, terima kasih banyak. God bless you. Oh, mulia nama Tuhan. Binatang punya naluri, tahu mengucapkan terima kasih. Tapi manusia punya jiwa, tapi tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong, sudah dikasih makan selama sekian tahun, namanya memberontak. Dan merasa pintar dan lebih tahu. Tidakkah Anda melihat pengulangan Nadab dan Abihu? Mencoba untuk membawa masuk lagi ke dalam gereja lokal, ke dalam firman yang sedang disampaikan di gereja lokal, dengan membawa api asing, dengan membawa idenya sendiri. Apakah Nadab dan Abihu orang baik? Orang baik. Oh, anaknya Imam Harun. Tapi apa yang menyebabkan dia tidak baik? Membawa api asing oleh karena ide yang asing. Ide pertama kali, konsep lebih dahulu, asing, melenceng.
maka yang berikutnya adalah tindakannya pun melenceng. Paham? Lihat pemuda kaya. Orang baik? Orang baik. Tapi tidak cukup baik ketika firman datang. Anda akan terus baik jika Anda tetap tinggal di dalam firman. Karena hanya ada satu yang baik. Tuhan. Nah, Anda harus melihat Tuhan di tempat di mana Anda sedang menyembah di sini. Renungkan hal itu. Kembali saya ulangi. Kristus telah turun dari sorga. Dia sudah tidak lagi duduk di kursi kepengantaraan. Amin. Karena dia sudah duduk di kursi kepengantaraan untuk menjadi pengantara mediator selama 2000 tahun bagi zaman-zaman gereja. Paham? Tapi setelah zaman-zaman gereja berakhir, dia meninggalkan kursi pengantaraan, dia ambil gulungan kitab tersebut, dan Wahyu 10, gulungan terbuka. Dan sekarang dia diam di dalam mempelai wanita. Amen. Sehingga Anda harus melihat pelayanan manusia itu bukan manusianya, tapi lah Kristus sendiri. Dan Anda harus melihat bahwa manusia ini tetap lurus di dalam firman Tuhan. Dan tidak melenceng, tidak berbelok-belok. Kata-katanya pasti dan tidak pelin-pelan. Paham? Dan bisa dipegang. Haleluya. Dipegang bukan sekedar dipegang, Anda berpegang kepada sesuatu yang kekal. Karena perkataan orang tersebut Anda pegang sampai kepada tujuan kekal Anda. Renungkan hal itu. Seperti yang diucapkan oleh orang-orang kudus di dimensi yang ke-6. Ketika berjumpa dengan Brother Branham. Dan mereka semua berteriak, kami bersandar kepadamu, Brother Branham. Nabi katakan di mimbar, saya harus tahu apa yang sedang saya ucapkan. Karena orang-orang berpegang kepada perkataan saya. Renungkan hal itu. Sebagai pengantara, perkataannya harus bisa dipegang. Anda bisa bayangkan Kristus sang pengantara yang agung, mediator yang agung. Tapi kemudian, kok beda di sini, beda sini, beda sini. Cemana nih Kristus ini? Anda tidak akan bisa berpegang kepada Kristus yang semacam itu. Paham? Anda juga tidak bisa berpegang kepada orang yang mengklaim dirinya seorang yang diurapi yang semacam itu. Haleluya. Karena Anda harus berpegang pada setiap perkataan. Dari khotbah demi khotbah yang disampaikan. Harus dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Anda menguji seperti Yahudi di Berea. Bahwa apa yang diucapkan dari mimbar adalah benar adanya. Sehingga Anda tahu ini bukan pemikiran manusia. Tetapi ini adalah pemikiran Kristus sendiri. Dan sebagai seorang manusia Allah, semua manusia Allah yang diurapi, mereka akan seperti Rasul Paulus. Aku tidak lalai untuk tidak memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Penebusan sepenuhnya